Lompatan iman, doa dan ibadah kepadaku, kepada Yesus. Lompatan iman, doa dan ibadah kepada Yesus. Saya Pendeta Tan Hoi Nai. Salam Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Allah, Juru Selamat, Alfa Omega, Maha Kuasa itu memberkati Bapak Ibu sekalian, memberkati segala apa yang Bapak Ibu Saudara sekalian lakukan, yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, yang berdagang, diberkati dan diubahnya menjadi berhasil. Semuanya untuk kemuliaan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Allah Juru Selamat, Alfa Omega, Maha Kuasa itu. Bapak Ibu Saudara, lompatan iman, ya, lompatan iman, doa dan ibadah itu pada Yesus. Bapak Ibu Saudara, jangan lagi berdiam kepada iman zaman Yesus manusia. Jangan kita stagnan, berdiam terus pada iman pada saat Yesus manusia. Lukas 6 ayat 12, semalam-malaman Yesus berdoa kepada Allah. Kami ingin ikut kayak Yesus itu, Pak. Kan Yesus berdoa kepada Allah, Pak. Ya, kamu kan nggak tahu siapa Allahnya. Ya, Allah yang disembah Yesus, yang Yesus berdoa itu siapa? Ya, Yesus sendiri yang roh di surga. Yesus berdoa, ya Bapa. Ya, misalnya Matius 26 ayat 39. Yesus maju sedikit sujud nih yang oleh para mukalaf dibilang sujudnya cium tanah, yang nggak ada. Kekristenan tidak mengenal sujud cium tanah, ya. Ya, kan ada tayangan saya ya, bagaimana mengapa terjadi sujud cium tanah. Alkitab itu juga menulis ada sujud cium tanah kalau Yesus sujudnya hadap atas, ya. Ada di ayat-ayatnya, ya, Yesus menengadah, ya. Kemudian Yesus juga melakukan semua kehendak Allah, Pak. Lah iya, itu iman pada saat Yesus manusia. Kalau Anda tidak bisa move on, hanya beriman di situ terus, ya. Itu iman tahun 30 sampai 33 Masehi, ya. Anda harus move on dari itu, ya. Yesus sekarang tidak manusia lagi. Perhatikan kata-kata Yohanes 16 ayat 25 dan 26. Bapa itu kiasanku. Lalu ayat 26, pada hari itu engkau akan berdoa dalam namaku. Tidak ada lagi berdoa kepada Bapa, nggak ada lagi. Ya. Demikian pula Yohanes 14 ayat 14, berdoa kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Markus 7 ayat 7, beribadah itu kepadaku, percuma kamu beribadah kepadaku. Jadi beribadah itu kepada Yesus. Ya. Doa itu kepada Yesus. Tapi kenapa di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, MMLY, Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu adalah periode Yesus jadi manusia. Kita harus lompat, move on. Ya, lompatan iman, move on. Dari Yesus manusia, sekarang Yesus itu sudah Allah tahun 33 Masehi. Yesus sudah Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, ya, Tuhan segala Tuhan, Alfa Omega, Maha Kuasa, Juru Selamat. Ya, kalau Anda masih berkutik di sini ya nggak ketemu, ya, jalurnya salah waktu. Ya, berdoa kepada Bapa ya salah waktu. Itu terjadi tahun 30 sampai 33 Masehi ketika Yesus masih fisik manusia. Yesus yang fisik manusia memanggil dirinya sendiri, yang Allah di surga, yang Yesus juga.
Yesus manusia berdoa kepada Yesus yang Allah. Yesus yang manusia kan Tuhan. Ya, makanya Yesus berkata, aku guru dan Tuhan. Yesus yang manusia itu adalah Tuhan. Ya, Yesus yang manusia ini semalam-malaman berdoa kepada Allah. Lukas 6:12. Siapakah Allah? Yesus sendiri, Allah di surga. Ya, karena pada mulanya ada Tuhan, ada Allah, ada firman, ada Allah. Ya. Clear ya, Pak? Ayo move on. Lompatan iman, ya. Berdoa dan beribadah itu kepada Yesus. 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen. Anda Kristen bukan? Iya Pak, kami juga Kristen. Kalau kamu Kristen, baca 1 Petrus 4 ayat 16. Memuliakan Allah dalam nama Kristus. Ya, tidak pernah ada memuliakan Allah, menyembah Allah dalam Bapa. Enggak ada. Kalau kamu menyembah Allah dalam Bapa atau Tritunggal, kamu bukan orang Kristen. Perhatikan 1 Petrus 4 ayat 16, saya sering mengulang-ulang ayat ini ya. Sebagai orang Kristen. Kalian Kristen bukan? Kristen Pak, ya harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Siapakah nama Kristus? Yesus Pak. Nah, jadi Allah yang kamu sembah harus yang punya nama Yesus Kristus. Tapi kami nyembah Bapa, makanya kamu bukan Kristen. Tidak punya hak untuk masuk surganya Yesus. Silahkan cari surga lain di luar sana. Silahkan kamu bikin surga sendiri. Kamu yang tidak mau memuliakan Allah, yaitu yang namanya Yesus. Doa juga bukan ke Yesus, ya. Beribadah juga bukan ke Yesus, ya. Tapi kamu beribadah kepada Bapa, baru jeplak, baru masuk ibadah demi nama Bapa. Lagunya, Bapa, lembutkanlah hatiku. Doanya pada Bapa, pujiannya pada Bapa. Siapa Bapa itu? Bapa iblis. Bapa itu hanya berlaku ketika Yesus ada di bumi. Yang disebut di bumi itu di bumi di darat dan di bumi di langit tingkat 2. Makanya Bapa itu muncul dari Lukas 2 ayat 49 sampai Wahyu 3 ayat 21. Wes cuman segitu doang. Ya, setelah itu udah nggak ada Bapa, ya. Ya, ketika Yesus sudah duduk di tata surga sudah nggak ada Bapa lagi. Makanya di surga nggak ada Bapa. Coba kalau kalian baca Wahyu 4 ayat 2. Di tata surga duduk seorang, ya. Seorang itu kata ganti Allah. Bukan seekor, ya. Bukan seekor, bukan segumpal, bukan seonggok, ya. Ya, karena ada yang nanya juga, Pak, kenapa disebut seorang? Apakah menurut kamu lebih baik seekor dan duduklah seekor, atau dan duduklah segumpal, atau dan duduklah seonggok? Ya, kata ganti Allah seorang nggak apa-apa. Malaikat juga kata gantinya seorang. Wahyu 14 ayat 6 itu. Dan ada seorang malaikat. Lu malaikat kok seorang, ya? Lebih baik seorang kata gantinya, itu kan bahasa Alkitab, daripada seekor. Seekor malaikat. Kan nggak mungkin gitu, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, di surga tidak ada Bapa. Jadi bagaimana Anda bisa berdoa kepada Bapa? Rasul-rasul tidak ada yang berdoa kepada Bapa. Berdoalah kepada Allah. Siapakah Allah? Yesus Kristus. Khusus orang Yahudi. Nah ini dia, khusus orang Yahudi. Ini hanya khusus orang Yahudi. Anda kan bukan Yahudi toh, bukan bangsa Yahudi toh. Khusus orang Yahudi yang sekarang disebut Kristen Yahudi, Yahudi Kristen. Itu berdoa kepada Allah, memanggilnya Bapa boleh. Kenapa boleh? Karena memang Yahudi memanggil Allah itu Bapa boleh. Tapi Bapa itu harus Yesus. Ya, Allah itu harus Yesus. Ya, makanya Yesaya 63 ayat 16 menulis, Yahweh, engkaulah Bapa kami. Nah, perhatikan, namamu ialah penebus kami. Jadi Bapa yang diimani oleh orang Yahudi, yang panggilan untuk Allah, sebutan untuk Allah itu harus namamu ialah penebus kami. Siapakah itu? Yesus. Makanya ini Yahudi Kristen, ya.
Yahudi yang memanggil Allah itu Bapa itu Kristen. Karena namamu ialah penebus kami. Yesaya 63 ayat 16. Anda yang bukan orang Yahudi, bukan bangsa Yahudi, ya nggak boleh manggil Allah itu Bapa, nggak boleh. Kalau Anda di Jawa panggil saja Gusti. Tapi harus ada namanya. Gusti itu namanya siapa? Demikian pula orang Yahudi, Bapa juga punya nama. Siapa? Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Ya, bapaknya orang Yahudi itu Yeshua HaMashiach. Makanya 1 Korintus 8 ayat 6 hanya ada satu Allah, yaitu Bapa. Bapa yang mana? Bapa yang Yesus Kristus. Yang Tuhan Yesus Kristus. Bapa dan Allah dan Tuhan itu Yesus Kristus namanya. Ya, karena Paulus ini orang Yahudi, Paulus berkata hanya satu Allah, yaitu Bapa. Tapi Bapa ini masih koma bersyarat, ya, bukan Bapa titik, enggak, Bapa koma, yang namanya ialah penebus kami. Namamu ialah penebus kami siapa? Yesus. Jadi semua orang Yahudi yang menyebut Bapa itu artinya Yesus. Kamu yang bukan orang Yahudi nggak boleh ikut-ikutan. Kamu nanti termasuk Bapa iblis yang kamu sembah. Ya, memang seperti itu karena Yahudi ini spesial, ya, menyebut Allah Bapa, tapi Bapa itu punya nama Yesus Kristus. Kalian yang bukan orang Yahudi nggak boleh menyebut Bapa Yesus Kristus. Ya, sebutlah Allah itu Yesus. Makanya 1 Petrus 4 ayat 16 menulis sebagai orang Kristen memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Bukan memuliakan Bapa, bukan, tapi memuliakan Allah. Very clear. Ayo lompatan iman, ya, berdoa dan beribadah itu kepada Yesus, ya, jangan kepada Bapak binasa Pak, ya. Clear. Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa. Memberkati Bapak Ibu sekalian, ya, saudara-saudara sekalian yang beraktivitas, selamat beraktivitas, ya, diberkati oleh Allah yang benar, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Jangan lagi sembah Bapa, stop sembah Bapa, karena kamu akan ke neraka. Penyembah Bapa tidak pernah ada yang masuk surga, penyembah Tritunggal tidak pernah ada yang masuk surga. Ya, ayo lompatan iman. Ya, Yesus Kristus Allah yang benar memberkati Bapak Ibu sekalian. Apa yang Bapak Ibu sekalian kerjakan, yang sekolah, yang berdagang, yang bekerja, dan lain sebagainya, diubahnya menjadi berhasil. Semua untuk kemuliaan nama Yesus Kristus, Tuhan Allah Juru Selamat itu. Haleluya. Amin.